Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik kelas LA05. Pagi ini kita lanjutkan dengan topik dalil L Hospital. Ini sebenarnya ini ya. Waktu sebelumnya kita sudah menggunakan yang tipe 1, tapi yang tipe 2 dan tipe 3 belum ya. Nah, kita masuk dengan dalil L Hospital. Ya. Bentuk tertentu, kita ulang kembali ini ya. Bentuk tertentu dalam soal limit itu ada 3 tipe. Tipe pertama adalah kalau kita masukkan nilainya bentuknya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Itu yang tipe 1. Ini yang terkenal dengan dalil Hospital itu ya. Dalil L Hospital. Nggak pakai S ya. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga. Ini belum pernah kita bahas ya ini. Dan tak hingga kurang tak hingga ini juga. Dan tipe 3 1 pangkat tak hingga ini sudah pernah dibahas tapi yang istimewa ya. Maksudnya yang jalan umumnya belum. Tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Oke? Nah, kita mulai selintas yang tipe 1 kita ulang lagi ya. Tipe 1-nya limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Kalau kita masukkan 2 kuadrat 4 kurang 4, 0. Ya enggak? 2 kuadrat kurang 4 per 2 kurang 2. Hasilnya 4 kurang 4, 0 per 0. Tipe 1. Ternyata ini adalah bentuknya 0 per 0. Tipe 1. Ya enggak? Ini boleh gunakan dalil L Hospital ya. Yaitu limit X menuju 2. Di hospital itu pembilang kita turunkan. X kuadrat turunkan jadi 2X. Min 4 turunkan min 0. X diturunkan 1. 2 turunkan 0. Ya, ini tinggallah limit dari X menuju 2. 2X per 1. Nah, kalau kita masukkan nih 2 kali 2 per 1. Hasilnya 4. Ya, hasilnya. Yang kedua, limit dari X menuju tak hingga dari ln X per X pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan ln tak hingga per tak hingga pangkat 3, ln tak hingga berapa? Ini ilustrasinya. Ln tak hingga adalah tak hingga pangkat 3, tak hingga juga. Jadi ini adalah tipe 1. Maka boleh gunakan dalil L Hospital ya. Jadi dalil Hospital itu boleh kalau tipe 1. Kalau tipe 2 harus diubah ya. Sorry, ini bentuknya bukan 0 per 0 tapi tak hingga per tak hingga ya. Ini tipe 1. Maka ini kita bisa turunkan menggunakan dalil Hospital, yaitu ln X turunkan 1 per X. X pangkat 3 diturunkan. Hasilnya apa? N-nya 3. X pangkat N min 1. 3 1, 2. Enak. N kali X pangkat N min 1. Sama dengan limit X menuju tak hingga 3X kuadrat itu sama enggak? 3X kuadrat per 1 artinya kan? Nah, terus ini kalau dibagi jadi kali, ini dibalik enggak? 1/3X kuadrat. Sehingga hasilnya sini jadi limit X menuju tak hingga 1/3X pangkat 3. Ya enggak? Kalau kita masukkan ini limitnya tetap ditulis ya. Kalau ada kalanya tidak ditulis, bisa-bisa yang bentuk yang tak terdefinisi jadi.
Jadi ini adalah 1/3 kali tak hingga pangkat 3. Nah, Anda tahu ini adalah tak hingga pangkat 3, tak hingga kali 3, tak hingga. 1/tak hingga perjanjiannya adalah 0. Sudah jelas? Jelas sampai sini? Halo? Oke. Untuk tipe 1 ini saya kasih latihan ya. Latihan soal di rumah nanti Anda kerjakan. Yaitu ada 3. Ada 4 ya. Limit X menuju 0 dari tangan X per X. Kan Anda tahu jawab S1, betul enggak? Diturunkan tangan, ini masukkan tangan 0, 0 per 0. 0 per 0, maka ini boleh menggunakan dalil L hospital. Tangan turunannya secant korak X turunannya 1. Sehingga masukkan secant korak 0, secant 0 1/cos 0, 1 ya. 1/2, 1. Yang kedua, limit dari X menuju 2 dari X min 2 per X kuadrat kurang 3X ditambah 2. Ini juga dimasukkan 2 kurang 2, 0. 2 kurang angka 2, 4. 4 tambah 2, 6. Min 3 kali 2, min 6. Jadi 6 ditambah min 6, 0. 0 per 0 juga. Ya. Pakai dalam hospital. Kemudian ini ada limit X menuju 0. Ln X per kotangan X. Ya. Ln 0. Ln 0 berapa tuh? Sekali lagi, ya. Ln 0 itu bukan hitungan sebenarnya. Itu ilustrasi bahwa 0 itu dalam perjanjian limit adalah 1/tak hingga. 1/tak hingga naik ke atas jadi apa? Tak hingga pangkat min 1. Sifat logarima, pangkat boleh bawa ke depan sebagai pengali. Min 1 dikali ln tak hingga. Anda tahu ln tak hingga berapa? Tak hingga. Jadi hasilnya min tak hingga. Tuh. Nah, kotangan 0. Kotangan 0 adalah cos 0 per sin 0. Cos 0, 1, sin 0, 0. 1/0 dalam limit tak hingga. Jadi min tak hingga per tak hingga adalah tipe 1. Maka boleh menggunakan dalil L hospital. Ya. Ini tugas Anda di rumah kerjaan ya. Limit X menuju 0 dari X kali E pangkat X per 1 dikurang E pangkat X. Ya, 1 kurang E pangkat X. Jadi ini ada 4 soal untuk latihan Anda. Any question so far? Ada yang bertanya siapa? Hello. Ya, nah, sebentar lagi kita masuk tipe 2. Dan dilanjutkan juga tipe 3. Tadi ya. Ini yang belum dari hospitalnya. Oke. Oke. Sudah? Nanti toh ini saya kasih juga Anda kan. Dari catat juga enggak apa-apa. Ya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan. Kita masuk. Oh ya, ini saya lupa. Ini harusnya apa? OneDrive Dinas Antara. Jadi masuk ke OneDrive di email saya. Kita masuk ke OneDrive supaya dia rekam langsung ya. Terus continue. Jadi kalau ada trouble paling bagian terakhir hilang. Yang sebelumnya masih utuh ya. Ya, ini sudah masuk nih ya. Sudah on. Nah, kita masuk dengan bukan tipe 2 ya. Tipe 2. Tipe 2 itu adalah bentuknya 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Ya, 2 nih. Nah, mengapa 0 kali tak hingga ini bisa kita ubah di tipe 1? Nah, kita lihat ilustrasi ya. Sekali lagi ini bukan hitungan, ini ilustrasi. Ya.
Ada dua macam. Di sini yang ini tipe 2 ya. Ini tipe 2. Di sini yang saya ubah taingganya. Taingganya adalah sepenuh. Sehingga kalau jangan dicoret, kalau dicoret nih ya 0 kali 1 0 per 0. Sehingga ini menjadi tipe 1. Tipe 2 diubah jadi tipe 1. Ya enggak? Baru boleh gunakan dalil L hospital. Demikian juga yang ini juga tipe 2. Tapi yang di sini nolnya yang saya ubah. D seper taingga kali taingga. Hasilnya taingga per taingga ya. Jelas ya? Ini ilustrasinya. Sehingga menjadi tipe 1, maka tipe 2 berubah jadi tipe 1, maka boleh gunakan dalil L hospital. Oke. Jadi di sini baru boleh gunakan dalil L hospital. Ini juga. Ini boleh ya. Pokoknya bentuk pertama itu boleh gunakan dalil L hospital. Kalau masih tipe 2 harus diubah jadi tipe 1. Contoh. Nah, ya, ini adalah tipe 2-nya. Sudah ngerti ya? Ini ilustrasinya sekali lagi bukan hitungannya. Nah, kita masuk contoh. Yang pertama adalah limit X menuju 0 dari X kuadrat dikali ln X. Coba kita tes. Tipe apakah dia? Kita tes ya. 0 kuadrat kali ln 0. 0 kuadrat berapa? 0. Ln 0 berapa? Min taingga. Min taingga enggak? Nah, ini adalah tipe 2. Jadi ini adalah bentuknya 0 kali min taingga. Adalah tipe 2. Ya. Tipe 2 harus diubah tipe 1. Caranya gimana? Salah satu bagiannya diturunkan sebagai penyebut. Mana yang mudah diturunkan? X kuadrat atau ln X? Ln X. Cari penyakit Anda. Ln X turunkan ln X pangkat min 1. Kalau ini turunkan jadi X pangkat min 2, betul enggak? Sehingga ini kita, jadi yang mudah adalah X pangkat N ya. Jadi X pangkat 2 atau X pangkat 1 terserah. Jadi yang kita turunkan X pangkat 2 menjadi X pangkat min 2 ini. Nah, sekarang kita tes tipe apakah dia ini? Coba kita tipe apa nih? Ln X, ln 0 per ini X pangkat min 2 sama enggak seper X kuadrat? Seper X kuadrat. Berarti kalau X diganti 0, seper 0 kuadrat. Hasilnya apa? Ln 0 adalah min taingga, 0 seper 0 kuadrat, seper 0 adalah taingga. Tipe apa nih? Tipe 1. Berarti ini adalah min taingga per taingga adalah tipe 1. Anda lihat nih tipe 2 diubah menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital ya, kita baru turunkan. Ke hospital, ln X turnannya seper X. Ln X turnannya seper X. X pangkat min 2 turnannya apa? Hello. Ya perhatikan ya. X pangkat min 2 turunnya min 2 kali X pangkat min 3. Min 2 kurang 1. Ya enggak? N kali X pangkat N min 1. Ya. Sehingga ini terjadi limit X menuju 0 seper X. Nah, min 2-nya tetap. X pangkat min 3-nya naik ke atas. Boleh kan? Jadi plus. Ya kan? Sehingga terjadi limit X menuju 0 seper X kali X kuadrat. Seper X kali X pangkat 3. X kuadrat per min 2. Kalau kita masukkan 0 kuadrat per min 2. Berarti 0 dibagi min 2 adalah 0. Sudah jelas? Nah, ini contoh yang tipe 2 0 kali taingga atau 0 kali min taingga. Sama ya. Min atau plus taingga yang usah. Sudah jelas contohnya? Ini belum pernah dapat di SMA kan? Kalau 0 per 0 taingga per taingga itu sudah ya. Dalil pembuktiannya sudah saya jelaskan ke Anda juga kan?
Berasal dari apa? Nanti fungsi X dan GX-nya berasal dari persamaan garis singgung, ya kan? Masih ingat? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Masih tipe 2. Yang kedua adalah limit X menuju tak inggah dari X kuadrat dikali 1 dikurang kosinus A per X. Coba kita tes. Tipe apakah dia? Tak inggah pangkat 2. Ya. Tak inggah pangkat 2 dikali 1 dikurang kosinus A bagi tak inggah. Tak inggah pangkat 2, tak inggah. 1 dikurang cos A bagi tak inggah apa? 0 ya. Ini ilustrasi sekali lagi. Cos 0, 1 ya. Berarti tinggal dikurang, dikali berapa? 1 kurang 1. Berarti tak inggah kali 0 atau dibalik 0 kali tak inggah, nak? 0 kali tak inggah adalah tipe 2. Berarti ini adalah bentuknya 0 kali tak inggah tipe 2. Tipe 2 harus diubah tipe 1. Caranya menurunkan salah satu bagiannya. Ingat sekali lagi, jangan bentuk yang rumit ya, diturunkan cari penyakit. Kita turunkan yang X pangkat 2-nya kita turunkan. Sehingga terjadi apa? Limit X menuju tak inggah 1 dikurang kosinus A per X ya, per X pangkat min 2. Nah, kita tes lagi sini. Tipe apakah dia? 1 dikurang kosinus A per tak inggah per seper X kuadrat. Seper tak inggah kuadrat. Tenang. Nah, ini adalah 1 dikurang cos 0 per seper tak inggah kuadrat 0. Berarti 1 kurang 1 per 0. 0 per 0, ya enggak? Tipe 1. Ini ternyata ya, ini ternyata adalah tipe 1, yaitu 0 per 0 tipe 1. Jelas ya? Karena tipe 1 boleh menggunakan dalil L'Hospital. Ya. Jelas ini? Boleh kita gunakan dalil L'Hospital. 1 turunkan berapa? 0. Ya. Ini tak inggah ya tadi. 1 turunkan 0. Hati-hati ini. Cos U turunannya apa? Min sin U kali U aksen. Betul enggak? U aksen. Per X pangkat min 2 turunkan. N kali X pangkat N min 1. Min 2 kurang 1 min 3. Jelas sampai sini? Oke, kita teruskan. Limit X menuju tak inggah. Ini min kali min plus sin A per X. Ya. Ini mau dikurung boleh ya. Oke, A per X aksen memang bisa U per V aksen. Tapi lebih mudah kalau kita ubah A kali F pangkat min 1 aksen. Betul nggak? Turunannya belum ya. Baru berubah bentuk A per X itu sama nggak? A kali X pangkat min 1. Sama nggak? Sama. Oke. Baru kita turunkan ini. X pangkat min 1-nya. Per min 2 kali X pangkat min 3. Jadi limit X menuju tak inggah sin A per X kali A kali X pangkat min 1 turunkan. Min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1 min 2 per min 2 X pangkat min 3. Nah, X pangkat min 2 dan X pangkat min 3 bisa tukar letak. X pangkat min 2 turun ke bawah jadi plus pangkatnya. X kuadrat. X pangkat min 3 naik ke atas X pangkat 3. Tenang. Ya. Jadi kita tukar letak ya. Jadi sama dengan limit X menuju tak inggah. Ya. Sin A per X.
sin A per X. Ini kalau mau dikurung boleh kali A. Nah, ini. Nah, min 1 bagi min 2, min bagi min plus nggak? Ya, ini min bagi min plus, betul nggak? Jadi kita nggak min deh ya. Terus ini tukar letak, ini turun ke bawah, ini naik ke atas, betul nggak? Supaya plus pangkatnya, ya kan? Jadi X pangkat min 2, di bawahnya ada min 2 ya, per min 2, enggak, min 2 plus 2 kan? Karena sudah min bagi min tadi kan. Terus X pangkat min 2 pembilang turun ke penyebut menjadi X kuadrat. Sedangkan X pangkat min 3 naik ke atas menjadi X pangkat 3. Jelas sampai sini? Oke. Nah, sekarang baru kita susun. Ya, ini bisa coret ya. Ini bisa kita coret. Ini habis. Ini tinggal satu enggak? X saja tinggal. Oke ya. Nah, baru kita susun sini. Limit X menuju tak hingga dari sin A per X per A per X. Dikali A per X. Itu enggak? Per 1. Itu enggak? Itu. Kalau kita coret, balik ke semula enggak? Terus tinggal ini apa? AX per 2 nih. A kali X per 2. Jadi kali AX per 2. Berapa nilai ini? Ini berapa nilai ini? 1 kan? Ya, ini nilainya 1. Sehingga ini limit X menuju tak hingga dari ini 1 dikali. Nah, ini X-nya bisa coret nggak nih? Ini X-nya sama ini bisa coret nggak? Bisa ya? Jadi A kali A kuadrat per 2. Hasilnya berapa? A kuadrat per 2. Atau setengah A kuadrat. Sudah jelas? Oke. Kemudian mengapa limit X menuju tak hingga dari sin A per X per A per X. Mengapa nilai 1? Tahu enggak? Dulu saya pernah buktiin bukan A super X gitu ya. Coba dimasukkan. A bagi tak hingga 0. Sin 0. Sin 0, 0. A bagi tak hingga, A bagi tak hingga 0. Jadi ini adalah tipe, ini adalah bentuknya 0 per 0. Tipe 1 boleh gunakan dalil L hospital. Kita turunkan. Jadi apa? Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Ya enggak? Terus penyebut aksen. Sama enggak? Turunkan aksen kan? Mengapa saya enggak turunkan? Saya coret. Betul enggak? Ini bisa dicoret. Maka tinggallah cos A per X saja. Jadi limit X menuju tak hingga dari kosinus A per X yang di tak hingga sama dengan kosinus A bagi tak hingga berapa dalam limit? 0. Cos 0 berapa? 1. Itu alasannya mengapa 1. Sudah jelas? Oke. Ya. Nah, ini contoh 0 kali tak hingga atau 0 kali min tak hingga. Bagaimana yang satu lagi tak hingga kurang tak hingga? Nah, ini kan belum sama sekali ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question? Tadi kuliah apa dari pagi? Oh, algo pemrograman cuma 2 SKS. Oh, lab. Saya kira kuliahnya kan 4 SKS. 6 SKS bukan ya? 6 tapi 4/2 ya? 4/2. Jadi 4 itu teori, 2 praktek. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga ini adalah bentuk tangga kurang tangga. Kita lihat. Limit X menuju 1 dari X per X min 1
dikurang 1/ln X. Coba lihat, tipe apakah ini? Coba tes. 1/1 kurang 1 dikurang 1/ln 1. 1 kurang 1, 0. Ln 1, 0. 1/0, tak hingga. Nah, tipe apakah ini? Tipe 2. Ternyata ini adalah bentuknya tak hingga kurang tak hingga. Tipe 2. Bagaimana supaya menjadi tipe 1? Samakan penyebut. Kalau sama penyebut bentuk per ya. Kita sama penyebut. Jadi kalau sama penyebut berapa nih? Limit X menuju 1. Berarti penyebutnya dikali enggak? Penyebutnya dikalikan. X min 1 dikali ln X. Ini terjadi kali silang nggak nih? Ini kali silang nih. Ini jangan terbalik ya. Yang ini dulu. Ya, dikenal utama ya. X kali X kali ln X ya, X kali ln X min 1 dikali X min 1. Paham maksudnya? Menyamakan penyebut. Kalau sebetulnya yang menyebut itu kok X min 1 jadi X min 1 ln X kan penyebutnya dikali ln X, maka pembilang X-nya ini dikali ln X. Itu aslinya. Ya kan? Kalau ini kan mau cepatnya ya seperti kali silang gitu. Oke, sehingga ini adalah limit X menuju 1, selesaikan nih. X kali ln X min 1 kali X min X min 1 kali min 1 plus 1 per X min 1 kali ln X. Cek lagi, tipe apakah dia? Jadi selalu selesai itu periksa. Tipe apakah dia? 1 ln 1 kurang 1 tambah 1 per 1 kurang 1 ln 1. Apa yang terjadi? Di sini min 1 kurang 1. 0, ya enggak? Ln 1, 0. 1 kurang 1, 0. Ln 1, 0. Apa yang terjadi? Tinggallah 0 per 0. Tipe 1. Maka ini boleh gunakan dalil L-Hospital. Kita turunkan lagi. Jadi selamanya masih 0 per 0, turunkan terus. Ya. Nah, ini bentuk perkalian X kali ln X, UV. Pakai rumus UV. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Jadi X kali ln X ditambah X kali ln X, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Min X diturunkan min 1, ya enggak? Min X turunnya 1, 1 turunkan 0. Ya kan? X ini turunkan 1, 1 ini turunkan 0. Nah, di bawah penyebutnya bentuk UV lagi ke perkalian X min 1 kalian X. Apa? X min 1 kali ln X ditambah X min 1 kali ln X. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Jadi banyak pakai UV kayak sini ya. Sehingga terjadi apa sini? Limit X menuju 1. Aksen berapa? 1 kali ln X ditambah X kali ln X turunannya apa? 1/X kurang 1. Ya kan? Ini menyelesaikan ya. Aksen itu artinya diferensialnya diselesaikan. Aksen 1 min 1 turunkan 0 kali ln X ditambah X min 1 kali ln X turunannya 1/X. Nah, ini sama dengan limit X menuju 1. 1 kali ln X adalah ln X ditambah ini X kali 1/X 1 dikurang 1. 1 kurang 0, 1 kali ln X ditambah X dikali 1/X berapa? X kali 1/X 1 dikurang 1/X. 1/X ya. 1/X itu sama enggak X pangkat min 1? 1/X. 1/X sama enggak X pangkat min 1? Ya. Nah, ini min 1 kurang 1 kan 0 ya. Ya, 0 kan? Tinggal ln X saja nih. Ln X per ini. Nah, ini kita tes lagi. Tipe apakah dia? Coba kita tes. Ln X berarti ln berapa? Ln 1. Ya enggak?
Ln X, ln 1 per ln 1 per ln 1 min 1 ditambah 1/1. Itu enggak ada? Halo? Ln X berarti ln 1 per ln X, ln 1 tambah 1 kurang. Ini 1/X. 1/X itu 1/1. Hasilnya apa? Ln 1 0. Ln 1 0. Ya, ini 0. Ini 0. Min 1 tambah 1. Apa terjadi? Ini coret lagi hasilnya 0/0. Berarti tipe 1. Berarti ini ternyata yang ini juga tipe 1. 0/0 tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Turun lagi. Ln X turunannya apa? Ln X turunannya apa? 1/X ya. Ln X turunnya 1/X per. Di bawahnya penyebutnya ln X turunkan 1/X. Terus tambah 1 diturunkan. Tambah 0. Ya enggak? Min. Pangkat min 1 turunkan apa? Pangkat min 1 turunkan min 1 kali X pangkat min 2. Ya enggak? Sehingga hasilnya adalah limit X menuju 1 dari 1/X per 1/X min kali min plus 1/X pangkat 2. Kalau ini Anda lihat nggak mungkin 0/0. Coba masukkan. Limit X menuju 1 masukkan 1/1 per 1/1 ditambah 1/1 kuadrat. Apa hasilnya? 1/1 tambah 1. Hasilnya 1/2 atau setengah. Selesai. Jelas sampai sana? Halo? Ngapa Dimas? Pusing? Hah? Ngantuk atau pusing? Oke. Nah, selesailah tipe 2. Baik 0, bentuk 0 kali tak hingga atau min tak hingga. 0 kali min tak hingga. Satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Sudah selesai. Kita sebentar lagi masuk tipe 3. Ya. Tipe 3 jalan panjang. Untuk satu pangkat tak hingga, jalan pendek sudah kan? Kita pelajari apa? Kalau satu pangkat tak hingga, limit X menuju A dari dalam kurung 1 plus U kurung pangkat V, E pangkat limit U kali V. Ya kan? Itu adalah jalan singkatnya. Baik. Kita masuk tipe 3. Yaitu tipe 3 ya. Tipe 3. Dibagi 3 bagian ya. Ini kita bagi 3 bagian. Oke. Jadi bentuknya kan satu apa? Kita misalkan A sama dengan 1 pangkat hingga. Jadi A itu sama dengan limit soalnya. A sama dengan tak hingga pangkat 0. A sama dengan 0 pangkat 0. Ya, ini adalah tipe 3 semuanya. Ya, semuanya adalah tipe 3. Nah, ilustrasinya menyatakan tipe 3 bisa diubah dari tipe 2 dan tipe 2 bisa diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Ya. Nah, kita lenkan. Len kiri sama dengan len kanan. Menurut sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai apa? Pengali. Len 1 berapa? 0. Ini boleh dibalik ya. Ini dibalik menjadi 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga adalah tipe 2. Tipe 2 bisa diubah menjadi tipe 1. Apakah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ya, atau ya. Ini adalah tipe 1. Ya, atau. Nah, ini juga len kiri. Sekali lagi ini ilustrasi, bukan hitungan. Sama dengan len kanan. Sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali 0 kali len tak hingga. Anda tahu, len tak hingga adalah tak hingga. Ini adalah tipe 2. Tipe 2 bisa diubah dari tipe 1. Apakah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Demikiankah yang ketiganya?
Ln A sama dengan ln 0 pangkat 0. Sifat logaritma, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai penggali. 0 kali ln 0. Anda tahu ln 0 berapa? Min tak inggah. Ini adalah tipe 2. Tipe 2 bisa diubah tipe 1. Apakah ini min 0 per 0 atau min tak inggah per tak inggah? Ya enggak? Ini adalah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu ilustrasinya. Oke? Jelas? Jelas enggak? Siapa tahu Anda nanti menjadi dosen, jadi Anda bisa menerangkan seperti itu. Ya. Oke, harapannya gitu ya. Terjadi regenerasi. Nah, untuk yang satu pangkat tak inggah, khususnya punya cara yang istimewa. Ya kan? Apa tuh? Ya. Udah, ini apa perlu Anda catat? Enggak usah ya. Ada kan nanti ya. Oke. Jadi untuk satu pangkat tak inggah itu punya rumus yang istimewa, yaitu limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Di mana? Apa? Limit U-nya berapa? X menuju A dari U-nya adalah 0. Dan limit pangkat ya, X menuju A dari V adalah plus tak inggah. Ya. Jadi limit U-nya 0, limit V-nya tak inggah. Oke? Sampai sini jelas? Ya. Ini sudah kan? Apa mau dijelaskan lagi? Kita ulang lagi boleh ya. Yang ingat enggak contoh nomor 5 dulu? Contoh nomor 5, limit X menuju 0 dari kosinus X berpangkat 1 X kuadrat. Ada kan? Kita pakai cara misal. Ini yang ada 4 cara kan? Ini jalan terpanjangnya, ya, terpanjang. Nah, kita misalkan A sama dengan soal limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1 X kuadrat. Ya, kita misalkan. Kemudian kita ln kiri sama ln kanan, ya enggak? Ln A, ln kiri, ln A, dan ln limit X menuju 0 dari cos X pangkat 1 X kuadrat. Ini teruskan ke halaman berikutnya. Jelas sampai sini? Halo? Sehingga ln A berapa? Oh ya, ln limit sama enggak limit ln? Nah, itu kuncinya deh. Jadi ln A sama dengan, jadi ln limit sama dengan limit ln. Seolah ln-nya masuk dalam limit ya. X menuju 0 dari ln ya. Ingat ln limit ln dari kosinus X pangkat 1 X kuadrat. Akibat ln masuk dalam limit, pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Betul enggak? Sifat logaritma. Jadi ln A adalah limit X menuju 0 1 X kuadrat dipindahkan dari pangkat menjadi pengali ln cos X. Sekarang kita tanya, tipe apakah ini? Ayo kita periksa, tipe apa nih? Ya, kita periksa 1/0 kuadrat dikali ln cos 0. 1/0 kuadrat 1/0 tak inggah. Ln cos 0 1. Tak inggah kali ln 1 0. Kita balik, ini 0 kali tak inggah enggak? Tipe 2 ya. Ya, tipe 2. Ternyata ini adalah tipe 2 ya, yaitu 0 kali tak inggah tipe 2. Nah, caranya apa? Ya kaliin aja, kaliin jadi per kan dia.
Jadi ini sama dengan limit X menuju 0 ln cos X per X kuadrat. Nah, kita periksa lagi. Tipe apanya? Ln cos 0 per 0 kuadrat. Hasilnya cos 0 1, 0 kuadrat 0. Ini adalah ln 1 0 per 0. Tipe 1. Ternyata ini adalah tipe setelah dikalikan dalam bentuk pecahan gitu. Ini adalah berbentuk 0 per 0 tipe 1. Makanya boleh gunakan dalil L'Hospital. Nah, kita pakai. Kita pakai dalil L'Hospital. Ln U tunanya apa? Ln cos X. Ln U tunanya seper U kali U aksen. Jadi seper cos X kali cos X aksen per X kuadrat turunkan 2X. Kita teruskan. Limit X menuju 0 dari cos X tunanya apa? Min sin X. Ya enggak? Tunan cos min sin per cos per 2X. Terus ini limit X menuju 0 min sin per cos apa? Ya, sin per cos apa? Tangan, ya, tangan X per 2X. Nah, sudah ada nampak bayang-bayangnya. Kalau tangan X per X nilainya ya per X kan 1 nilainya. Jadi kita pecahkan ini menjadi limit X menuju 0 tangan X per X. Di atasnya kali min 1, penyebutnya 2. Betul enggak? Sehingga ln A sama dengan apa? Limit tangen adalah sama dengan 1 enggak? Ya, berarti 1 kali 1 dikali min setengah. Ya. Min setengah ya. Hasilnya min setengah. Ini ln A. Ln sama dengan ln. Nah, jadikan ln nih. Min setengah itu sama ln E pangkat min setengah. Ini dulu 5 sama dengan ln E pangkat 5. Ya enggak? Ln sama dengan ln. Hilangkan ln. A sama dengan E pangkat min setengah. A itu apa? A itu adalah soalnya. Limit X menuju 0 cos X pangkat seper X kuadrat sama dengan E pangkat min setengah. Atau seper pangkat min supaya plus turun ke bawah. Atau seper akar E. Atau kali akar E per akar E. Seper E akar E. Ya, boleh ya. Ya, sampai sini aja lah. Kalau mau teruskan boleh nih dikali akar E per akar E. Hasilnya apa? Akar E per E atau seper E akar E. Sudah jelas? Jadi ini sudah pernah diterangkan dulu kan? Saya ulang lagi supaya melihat tipe 3-nya itu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk berikutnya adalah soalnya limit X menuju 0 kosekan X pangkat X. Coba lihat tipe apakah ini? Kosekan 0 berpangkat 0. Hasilnya apa? Kosekan 0 kan sepersi 0. Ya. Sepersi 0. Pangkat 0. Sin 0, 0. Ya kan? Seper 0 dalam limit tak hingga. Jadi ini adalah tipe 3. Ya. Ini adalah tipe 3. Ini kita misalkan dengan A. Misalkan A sama dengan soal. Limit X menuju 0 dari kosekan X. Atau CSC boleh ya. Kosek atau CSC dari X pangkat X. Dan tahu ini adalah tipe
bentuknya adalah tak hingga pangkat 0 tipe 3. Tipe 3 harus diubah jadi tipe 2. Caranya kita lenkan kiri dan kanan dulu ya. Len A, kan misalkan A sama dengan soal, len A sama dengan len limit. Terus ini kosekan X pangkat X. Nah, Anda tahu len limit sama dengan apa? Limit len. X menuju 0, kosekan X kurung pangkat X. Oh, di lennya masuk ke dalam. Akibat len masuk ke dalam, berlakulah sifat logaritma pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih, betul enggak? Berarti limit X menuju 0, X kali len kosekan X. Sekarang Anda lihat tipe apa ini? Coba kita tes. Tipe apakah dia? X itu 0, len kosekan 0. Ini kok hitamnya nggak pekat. Ini 0 tetap. Nah, kosekan 0 berapa tadi? Ini tak hingga ya. Kosekan 0 itu kan sepersin 0. Seper 0 tak hingga ya. Berarti ini tipe 2. Berarti ini adalah soal ini adalah tipe 2. Yaitu 0 kali tak hingga tipe 2. Tipe 2 harus diubah menjadi tipe 1. Ingat nggak tadi? Yaitu apa? X-nya kita turunkan ke bawah. Betul nggak? Salah satu bagiannya diturunkan sebagai penyebut. Sehingga terjadilah len A sama dengan limit X menuju 0. X-nya turun ke bawah. Jadi len kosekan X per X pangkat min 1 enggak? Kan X kali ini diturun ke bawah X pangkat min 1 kan di penyebut. Pindah tempat dari pembilang menjadi penyebut. Nah, sekarang kita tes lagi. Tipe apakah dia? Len kosekan 0 per seper X. Seper 0. Hasilnya apa? Ini tadi sepersin 0, seper 0 tak hingga ya. Len tak hingga ya. Len tak hingga per tak hingga. Len tak hingga per tak hingga. Tipe 1. Ternyata ini adalah tipe 1. Yaitu apa? Tak hingga per tak hingga. Tipe 1. Jadi boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya. Jadi limit X menuju 0. Len kosekan len U. Turunannya seper U kali U aksen. Jadi seper kosekan kali kosekan aksen. Kali kosekan aksen. Ya. Per pangkat min 1 turun min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1 min 2. Ya. Sehingga terjadi apa nih? Len A adalah limit X menuju 0 seper kosekan X. Nah, kosekan turunannya apa? Min koko. Min kosekan kali kotangan. Ya. Min kosekan, min koko ya. Min kosekan kali kotangan. Per min 1 kali X pangkat min 2. Apa yang terjadi? Kosekannya coret. Betul nggak? Kemudian min bagi min plus. Ya nggak? Nah, sehingga terjadi apa? Len A sama dengan limit X menuju 0. Nah, apa tinggal ini? Min plus. Tinggal kotangan. Kotangan X. Nah, X pangkat min 2 naik ke atas. Jadi apa? X koran enggak? Halo? Naik ke atas. Jadi X kuadrat. Oh ya, si kotangan turun ke bawah. Jadi tangan enggak? Ya, X kuadrat per tangan X. Ya enggak? Kotangan turun ke bawah. Jadi tangan.
Nah, ini bisa dipecah kan? Kita pecah menjadi apa? Ln A sama dengan limit X menuju 0, ya 0 ya. Pecah. Tangan, kalau ada tangan X, sini apa ini? X ini kan? Padahal X kuadrat. Nah, begini kan? Kan X kuadrat nih. X ini dipecah, X kali X. Nah, ini nilainya berapa? 1. Ini 1 dikali 0/1. Sehingga ln A berapa? Ln A adalah 0. Ln A sama dengan ln E pangkat 0. 5 adalah ln E pangkat 5. 0 adalah ln E pangkat 0. E pangkat 0 1 ya. Ln sama dengan ln, hilangkan. A sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. A itu apa? Soal. Limit X menuju 0 dari apa? Kosekan X pangkat X. Nilainya 1. Sudah jelas sampai sini? Halo? Kawan. Sebetulnya, oke. Berikutnya adalah 0 pangkat 0. Sama juga ya. Perlu dicatat ini? Tidak saya. Tipe berikutnya adalah tipe 3, 0 pangkat 0. Nah, ini soalnya sebetulnya ada rumus istimewanya juga ini ya. Tipe 3 ini nanti ada rumus istimewanya. Jadi kalau ada limit X menuju 0 dari U berpangkat V, berarti sama dengan E pangkat limit, mirip dengan 1 pangkat tangga, U kali V. Tapi di mana apa? Di mana? Limit U-nya berapa? Limit U-nya sama dengan limit V. Sama dengan 0. Syaratnya itu. Limit U sama dengan limit V sama dengan 0. Kalau yang 1 pangkat tangga, limit U-nya 0, limit V-nya plus tangga. Ya, beda itu. Ini punya istimewa. Ya. Nah, kalau kita jalan cepatnya, misalnya ini ada soal ya. Limit X menuju 0 dari, bentuknya bisa akar ya. Bisa akar. Seper kotangan 3X kurung pangkat di sini adalah kosekan X. Jadi bisa bentuk akar. Nah, ini bisa kita ubah nggak? Yaitu apa? Limit X menuju 0 dari apa? 1 per kotangan 3X berpangkat. Ini 1 kan? 1 ini dia. 1 dibagi kosekan. Seper kosekan enggak? Kosekan X. Nah, kita ubah lagi. Jadi apa? Limit X menuju 0 dari seperkotangan sama dengan tangan. Berpangkat seperkosekan adalah sin. Kalau dimasukkan, tangan 3 kali 0, tangan 0, 0. Sin 0, 0. 0 pangkat 0. Tipe 3. Nah, laku ini tadi. Yang rumus istimewanya, ini sama dengan E berpangkat limit apa? X menuju 0, tangan 3X dikali sin X. Ya, ini memang bisa tangan 3X per 3X, nanti kali 3X, ini sin X per X. Ya kan? Tapi kalau dimasuk langsung boleh enggak? Boleh. Limit E pangkat limit tangan 3 kali 0 sin 0. Boleh enggak? Boleh ya. E pangkat limit X menuju 0 tangan 3 kali 0, 0 kali sin 0. Anda tahu tangan 0, 0. Sin 0, 0. Ini hasilnya E pangkat 0. Berapa? Kebanyakan 1 depannya ini ya. Kita tak hingga pangkat 0 ada contoh yang tidak 1. Saya lupa loh, ada yang tidak 1. Saya lupa buat diktat.
Data yang saya tulis tahun 1983. Ya. Ini jalan pendeknya ya. Jelas ya. Jalan panjangnya sama juga dengan tadi itu. Bosan dan nanti. Nah, sebetulnya yang tadi ya, yang soal nomor tak hingga pangkat 0 tadi ini. Mana ya? Mana tadi? Limit X menuju 0 tadi kan. Kosekan X pangkat X. Ini tadi apa? Ini bentuknya adalah tak hingga pangkat 0 tipe 3. Ya nak? Ini bisa kita ubah jadi 0 pangkat 0. Mengapa? Kita lihat ya. Kita ubah ya. Limit X menuju 0. Bahwa kosekan itu sama nak dengan sepersin. Sepersin X. Kurung pangkat X. Oke. Sin X naik ke atas. Apa jadinya? Hah? Sin pangkat min 1. Kalau kosek itu apa ini tadi? Kosek. Ya kan? Jadi kita ubah jadi sin X pangkat min 1. Itu enggak? Kurung pangkat X. Nah ini sama dengan limit X menuju 0. Pangkatnya boleh dikali enggak? Ini enggak? A pangkat 2 kurung pangkat 3. Jadi A pangkat 6. Jadi pangkat dikalikan jadi sin X berpangkat min X. Itu enggak? Kalau dimasukkan sin 0, 0, min 0, 0. 0 pangkat 0. Ini adalah 0 pangkat 0 enggak nih? Ini adalah berbentuk 0 pangkat 0. Tipe 3. Ya. Ya, tipe 3. Sehingga, ya ini tadi, kita bisa menggunakan jalan singkat tadi, yaitu apa? E berpangkat limit, X menuju 0, U kali V. U-nya adalah sin X, V-nya adalah min X. Sehingga hasilnya apa? E pangkat limit, X menuju 0, min X sin X. Kan? Sebetulnya tidak usah sin X per X, tidak usah. Masukkan aja. Asal bentuknya yang 0 per 0, itu aja bentuknya. Tidak boleh 0 per 0. Ya. Jadi E berpangkat, lalu dimasukkan min 0 sin 0. Hasilnya apa? E pangkat sin 0 kan 0. Kali min 0 ya 0. E pangkat 0 berapa? Sama namanya soal yang tadi. Ini. Kosekan X pangkat X 1. Jadi ada kalanya bahwa kosekan bentuk tak hingga pangkat 0 bisa jadi 0 pangkat 0. Tapi tidak semua soal ya. Tidak semua soal. Sekali lagi. Sudah jelas? Ini memang jarang ya. Jadi pada umumnya 0 pangkat 0 itu 1. Jarang, belum pernah saya ketemu 0 pangkat 0 bentuknya hasilnya bukan 1. Tapi kalau tak hingga pangkat 0 ada jawabannya dalam E pangkat sekian. Bukan 1. Ya. Oke. Ya, umumnya juga 1, tapi ada kalanya ya agak jarang. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello? Do you have any question? So, any question? Tidak ada. Tidak ada, latihan soal lagi. Jadi ini banyak latihan kita ya. Jangan jerah dengan latihan-latihan ini. Jadi limit, hati-hati ini, limit X menuju min tak hingga. Ada min ini. Min tak hingga. Ya. Min tak hingga dari X kuadrat E pangkat X. Yang kedua, ada 3 aja. Limit X menuju 0 dari 1/X dikurang 1/E pangkat X min 1. Ini yang sebenarnya 1/0 tak hingga. Ini 1/E pangkat 0, 1 kurang 1, 1/0 tak hingga kurang tak hingga. Tipe 2. Yang ketiga, nah ini bukan hal biasa. Anda sudah pernah tahu. 1 tambah 1/X pangkat X. Hasilnya apa? Ini hasilnya apa nih? E pangkat 1. E saja. Ya. E pangkat 1 E. Kan E pangkat limit U kali V. 1/E kali X kan 1. Ya. Oke. Selesailah dalil El Hospital. Sebentar lagi kita masuk topik berikutnya adalah
maksimini. Maksimum, minimum. Kenal dengan maksimini? Pemain bulu tangkis ganda putri dulu ada satu jangkung namanya Ferawati, yang pendek namanya Yanti. Ada kan? Mungkin Anda tidak ingat. Karena bukan zaman Anda aja. Ya, dulu ada Ferawatinya itu jangkung, sedangkan Yantinya pendek. Nah, pemain ganda apa? Termasuk jagonya lah, ganda putri ya. Dulu sering menang ya. Maka istilahnya maksimini, maksimum, minimum ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Ini question. Hello. Nggak ada. Anda belajar kalkulus bosan nggak? Ini belum seberapa loh. Ini kalkulus 1. Ini sebenarnya sebagian besar mengulangi apa yang ada di SMA, tetapi walaupun di SMA-nya rumus-rumusnya tidak dibuktikan, ya kan? Karena apa? Karena waktu tidak cukup, ya. Jadi sayangnya itu ya. Kalau itu sudah terlaksana semua pembuktiannya, tidak perlu diajarkan lagi di universitas. Lanjut, masuk kalkulus lanjut, ya. Harusnya, ya. Nah, di selanjutnya Anda belajar ini, maka tidak pakai 1 nih, kalkulus. Berikutnya namanya Advanced Kalkulus 1. Itu dulu namanya Kalkulus 2. Ya. Masih jumpa sama saya. Ya. Advanced Kalkulus 1. Nah, Advanced Kalkulus 2, lanjutan itu Kalkulus 3 tuh. Nah, bukan saya yang ngajar lagi, jadi kemungkinan nggak tahu dosennya ganti-ganti terus. Ya. Oke. Kita lanjutkan masih mini. Maksimum, minimum ya. Maksimum dan minimum. Nah, Anda mulai belajar dari fungsi kuadrat. Ingat enggak? Fungsi kuadrat. Atau nama lainnya apa? Fungsi pangkat 2. Atau nama lainnya apa? Parabola. Ada kan? Parabol. Parabol. Parabola. Ya. Yaitu apa? Y atau fungsi X atau AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ya. Nah, ini kan dilihat A-nya kan. Kalau A-nya itu adalah negatif, kecil dari 0, maka dia mencapai maksimum. Tenang. Maksi. Ya. Kalau A-nya positif, dia mencapai minimum. Kalau di turunan pangkat tinggi, ini dipakai turunan keduanya. Ya. Turunan keduanya. Nanti turunan keduanya. Ya. Turunan keduanya negatif, itu maksimum. Ini turunan keduanya positif, mencapai maksimum. Jadi membandingkan itu ya. Kalau ini untuk yang fungsi apa? Polinom ya. Nah, Anda tahu kalau maksimum itu adalah puncak gunung. Benar? Di Jepang terkenal apa? Gunung tertinggi namanya Fujiyama ya. Fujiyama. Yama itu gunung ya. Jangan gunung Fujiyama. Banyak salah kaprah dalam bahasa Indonesia apa? Sungai Batanghari. Batang itu sendiri ada sungai ya. Benar? Jadi kalau Batanghari itu sudah menyatakan sungai hari sebetulnya. Jadi tidak pernah disebut sungai hari, Batanghari. Ya kan? Hati-hati ya. Ciliwung. Ci itu artinya sungai. Gitu, ya. Dia baca sungai Ciliwung. Sungai-sungai Liwung. Hati-hati. Jadi bahasa ganda. Ya, jadi ini mencapai maksimum, maka A-nya negatif. Kalau dia mencapai minimum
Ini A-nya positif. Ya. Ya kan? Lembah. Lembah apa yang ada di Indonesia? Ada di Sumatera Barat? Lembah Anai. Kalau Ngarai di Bukit Tinggi itu Ngarai Siano. Ya. Ngarai Siano. Karena saya asal dari Padang, dia tahu sih ya. Jelas ya. Jadi kalau Anda jalan-jalan dekat Kota Padang Panjang itu ada, nah itu aneh juga tuh. Air terjun disebut air mancur. Betul enggak? Air mancur kan begini, ke atas. Ini air terjun. Tapi di situ tulisnya air mancur. Ya, kalau Anda jalan situ disebut air mancur, ada Goa Jepang sana, ya. Oke. Jadi ada kadang-kadang paradok ya. Saya bilang paradok itu yang aneh gitu ya. Jadi ini ingat ya, bentuknya ini maksimum, minimum. Kemudian ada satu gelombang bunyi gini. Ini mencapai maksimum, ini mencapai minimum. Ya, ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Ini dinamakan titik apa nih? Titik belok. Ya. Ini sebut titik belok. Titik belok. Ya, titik belok. Bukan titik balik lain. Ya. Titik ekstrim itu ada, maksimum minimum itu titik ekstrim. Nah, jelas ya. Jadi kalau bentuknya polinom, nah seperti ini. Saya gambarkan. Di sini maksimumnya ada berapa? Ini maksimum, ini maksimum, maksimum. Minimumnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Ini minimum, minimum, minimum. Nah, maksimum yang tertinggi itu disebut maksimum absolut. Mutlak. Absolut. Ya. Absolut mutlak atau absolut. Ya. Hati-hati ya. Yang tertinggi ini yang disebut nih. Yang lain ini namakan apa? Maksimum relatif. Ya. Relatif. Relatif. L ya. Ini maksimum relatif. Minimum yang paling rendah disebut minimum absolut. Absolut atau mutlak. Ya. Minimum yang paling rendah, terbalik ya. Itu tadi paling tinggi, ini paling rendah. Nah, ini minimum, yang lainnya disebut minimum relatif. Ini juga minimum relatif. Sudah jelas ya? Jadi apa perbedaan minimum relatif dengan absolut? Minimum absolut, itu juga maksimum relatif dengan maksimum absolut. Ya. Nah, kalau banyak gini, nah secara ekstrim, oh ya tadi ini ada lupa sini. Kalau sini syarat ekstrim apa sih? Kalau sini syarat ekstrim apa? Syarat ekstrim itu kita nggak tahu maksimum atau minimumnya ya. Syarat ekstrim itu turunan pertamanya y aksen sama 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0 ya enggak? Nah, syarat titik belok apa? Syarat titik belok turunan keduanya y double aksen atau boleh nggak y double aksen x itu sama dengan 0 ya. Ini syarat ini harus tahu ya. Nah, kalau di sini sama nih, secara ekstrim sama juga. Nah, ini polinom. Secara ekstrim adalah y aksen sama dengan 0 atau fungsi aksen x ya sama dengan 0. Secara titik belok sama ya. Secara titik belok ini membelok ya dari sini ini nih. Membelok dari daerah maksimum minimum adalah turunan keduanya 0 atau f double aksen x-nya 0.
Nah, kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Jangan lupa ya, ini syaratnya ini. Oke? Halo? Sudah jelas? Oke. Kemudian, waktu Anda di SMA, sebelum Anda belajar diferensial, Anda menentukan puncak parabola itu gimana? Ada rumusnya X sama dengan min B per 2A, D per min A, ya kan? D per min A. Datang dari mana? Ya datangnya dari rumus turunan itu. Ya. Dari rumus turunan itu. Jadi kita lihat sini ya. Kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, mengapa puncaknya itu adalah min B per 2A, per D min A. Kan gitu kan? Ya enggak? Nah, Y aksen berapa sih? Y aksen adalah A kali X kuadrat turunkan berapa? 2X. B kali X turunannya 1. C turunkan 0. Sehingga Y aksen adalah 2AX tambah B. Ya. Kemudian Y double aksen berapa? 2A kali X 1 B 0. Hasilnya Y double aksen adalah 2A. Oke ya. Nah, syarat syarat ekstrim apa? Atau di SMA nama stasioner. Syarat ekstrim atau stasioner adalah apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Kita masukkan. Turunan pertamanya berapa? 2AX tambah B sama dengan 0. 2AX sama dengan min B, maka X adalah min B per 2A. Inilah datangnya. X puncak itu dari sini. Ya. X puncak ini, sorry. Terima kasih kuning. Ini. X puncak itu yang ini datangnya dari sini. Sudah jelas ya? Oke. Berapa Y puncaknya? Tinggal masukkan ya kan? Ya enggak? Ini X puncak XP ya. X puncak, Y puncak adalah apa? Y puncak adalah ya X-nya ini diganti pada soalnya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Dimasukkan coba. A dikali min B per 2A kuadrat tambah B kali min B per 2A tambah C. Hasilnya apa nih? A kali min pangkat 2 plus B kuadrat per 4A kuadrat. A-nya sudah 1 enggak? Ya. Ini min B kuadrat per 2A tambah C. Supaya penyebutnya sama-sama 4A, 4A dikali 4 per 4 enggak sih? 2 per 2 enggak nih? Dikali 2 per 2 enggak? Dikali 2 per 2. 2 per 2 kan 1. Sehingga terjadi apa? Y puncak sama dengan apa? Yang ini tinggal B kuadrat per 4A. B kuadrat per 4A dikurang, ini tinggal apa? 2B kali 2 per 2 ya, supaya sama 4A. Jadi dikali min 2B kuadrat per 4A. Tambah C. Ini kita jumlahkan dulu berapa? Y puncak adalah plus B kuadrat dikurang 2B kuadrat min B kuadrat per 4A. Tambah C. Atau ini B kuadrat per min 4A. Min ini letak di bawah, boleh kan? Nah, samaan penyebut min 4A. Berarti ini B kuadrat ditambah C dikali min 4A. Nah. Sehingga Y puncaknya berapa? B kuadrat min 4AC per min 4A. Inilah yang atas inilah yang sama dengan diskriminan. Betul nggak? Per min 4A. Sehingga puncaknya adalah min B per 2A, D per min 4A. Itulah asal usulnya. Jadi rumusnya turun dari sini ya. Jelas ya? Oke? Sudah tahu ya? Punya adik jelaskan. Ya. Anda jadi guru. Latihan jadi guru. Ya.
Sebenarnya rekan Anda yang ikut saya 6 orang itu, satu dari data science ke itu ya mendapatkan poin ya. Menurut yang senior yang sebelumnya 2 jam yang mereka ikut itu tuh 1 jamnya dihitung sebagai poin. Jadi kalau dia dapat hadir 5 kali dia 5 kali 1 5 jam sudah nabung ya, dari 30 jam. Jadi sebelum sudah Anda harus kumpul minimal 30 jam ya. Oke. Apanya? Masih? Tapi jumlahnya asal gini. Kalau mobil teman Anda yang bisa datang bisa cukup maksudnya mengangkut Anda ya. Tapi kalau mobil saya kapasitasnya paling di depan 1, saya berdua ya, hitung 1, di tengah itu 3, 7 paling maksimum. Saya pakai apa? Expander ya. Oke. Nah, sekarang contoh. Nah, ya, ya. Contoh, tentukan ya, tentukan harga ekstrim dan jenisnya dari Y sama dengan atau fungsi X boleh kan? X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah ini sebenarnya sama yang Anda pakai SMA min B per 2A, D sama. Tapi kita cari pakai diferensial. Jadi kalau setelah belajar diferensial agak ekstrim, pasti sudah bisa ini, tidak usah hafal gitu. Ya. Langsung aja. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6, kita turunkan. Y aksen berapa? X kuadrat turunkan 2X. Min 5 kali 1 tambah 0. Sehingga Y aksen adalah 2X kurang 5. Ya. Terus Y double aksen turunkan lagi. 2 kali 1 kurang 0. Ya, nak? Sehingga Y double aksen adalah 2. Nah 2 ini langsung positif. Maka dia mencapai minimum. Langsung tahu jenisnya. Tapi kalau dapatnya AX tambah 5, belum bisa. Ya. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, baru kita masuk syarat. Syarat X. Kita sudah tahu jenisnya, syarat minimum. Kita tulis. Tapi kalau tidak tahu, syarat ekstrim. Jadi syarat minimum adalah turunan pertama sama dengan 0. Mana turunan pertamanya berapa? 2X kurang 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 5. X berapa? 5 per 2 atau 2,5. Ya enggak? Nah, berapa Y minimumnya? Y minimum itu yang harga nih. Yang tanya itu adalah sebetulnya harga ekstrim. Berarti harga minimum ya. Harga ekstrim itu harga ekstrimnya ganti. Jenisnya minimum. Itu sama dengan Y min. Y minimum. Berarti apa? X kuadrat kurang 5X tambah 6. Ya. Kita masukkan sama dengan X-nya bulat ya. 5 per 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 5 per 2 ditambah 6. Hasilnya apa nih? 25 per 4. 25 per 2 tambah 6. Coba sama penyebut per 4. Apa jadi? Ini 25, ini min 50 ya. Kali 2 ya. 6 kali 4, 24. Nah, 24 tambah 25 berapa? 49 kurang, jadi min seperempat. Dapatlah min seperempat. Nah, ini kalau dia tanya agak minimum dan jenisnya minimum ya. Kalau ditanya puncak minimum berapa? Ini tambahan nih. Kalau puncak minimum berapa? X-nya 2,5, Y-nya min seperempat. Udah. Sudah jelas. Ya. Ini nggak pernah dapat di SMA ya.
2,5, minus seperempat. Oke? Oke, kita absen dulu ya. Ini 7. Hari ini season 7 dan 8 hari ini ya. Minggu yang keempat. Karena telatnya gara-gara kena libur itu. Hari Kamis tanggal 28 apa tuh? 28 September ya. Oke. Kita kehadiran. Yang sudah absen saya tidak panggil, itu buang waktu. Nah itu yang sudah conteng warna oranye. Banyak. Waduh. Ini masih ada juga nih. Masih banyak juga. Rachel Marvel mengapa tidak di itu absen? Forget. Ya, lupa. Mana lupa? Di sini ini forget ya. Jenis Ferreri Chai tidak ada ya. Itu tidak ada ya. Saya ingat. Janis. Oh, tadi sudah. Davin Tanaya. Lupa lagi. Davin nih. Forget. Barbara Stefani. Memang tidak ada. Theophilus. Ada Theophilus. Lupa lagi. Oke. Zaki Kaisar Firdaus. Hah? Nggak bisa berarti apa tuh? Binus Access Connection Fail. Oke. Roman nggak bisa juga. Berarti Binus Access Fail ya. Hania Naima Zahra. Lupa lagi. Oke. Habis. Sudah semua ya? Kecuali yang Janis Farelicai. Tidak ada ya. Sama Barbara Stefani. Sudah keluar ya? Save. Oke. Unlock. Jamin. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini belum selesai. Halo. Bukan arti absen langsung selesai. Belum. Ya. Belum selesai. Kenci. Hah? Yes. Oke. Kita lanjutkan. Dan masuk yang contoh 2. Tentukan harga es krim dan jenisnya. Sama pertanyaan deh. Tentukan harga es krim. Ya. Harga es krim dan jenisnya. Dari Y sama dengan X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat. Oke. Nah.
Sama jalannya. Jadi pertama kita cari Y aksen berapa? Sorry. Ini tadi saya pasang untuk absen supaya ingat ke absen. Ya. Jadi Y aksen berapa? X pangkat 4 turunkan 4 kali X pangkat 4 kurang 1, 3 ya. Min A kuadrat konstanta pengali, X kuadrat turunkan berapa? 2X. Sehingga kita dapat Y aksen adalah 4X pangkat 3 dikurang 2A kuadrat X. Ya kan? Kemudian Y double aksen ini perlu untuk mengetahui jenisnya apakah dia mencapai maksimum atau mencapai minimum. Ya. Jadi diturunkan lagi 4 dikali X pangkat 3 turunkan apa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1, 2. Min 2A kuadrat X turunannya 1. Bukan habis. 1. Habis itu 0 artinya. Ya. Jadi Y double aksen adalah 4 kali 3, 12. X kuadrat dikurang 2A kuadrat. Oke, sampai sini jelas? Baru secara ekstrim apa? Karena kita enggak tunang keduanya tidak berupa bilangan atau angka, jadi kita enggak bisa tentukan jenisnya maksimum atau minimum. Jadi syarat ekstrim apa? Syarat ekstrim adalah turunan pertamanya sama dengan yang mungkin di SMA ada kenal dengan syarat stasioner ya. Stasioner ada. Ya aksennya adalah 4X pangkat 3 kurang 2AX, 2A kuadrat X sama dengan 0. Ini bisa diseranakan dibagi 2. Dibagi 2 ya. Jadi 2X pangkat 3 dikurang A kuadrat X. Jangan dibagi X ya. X ini dikeluarkan. X ini justru hitung ya. X ini dikeluarkan tinggal 2X kuadrat min A kuadrat. Masing-masing 0. X pertama 0. Nah ini. X pertama 0. Yang kedua 2X kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 0. 2X kuadrat sama dengan A kuadrat. Berapa X kuadrat? A kuadrat per 2. Berapa X plus minus akar A kuadrat per 2. Hasilnya plus minus akar A kuadrat A akar 2. Dikali akar 2 per akar 2. Apa yang terjadi? Maka terjadi X-nya adalah ya. Apa yang terjadi? X adalah ini X berapa nih? X kalau ini X1, ini X23 ya. X23 adalah plus minus A akar 2 per 2. Ya enggak? Sehingga hasilnya X23 adalah plus minus setengah A akar 2. Sudah jelas? Jadi X1-nya 0, X23-nya ini. Jadi X2-nya yang plus, misalnya X2 yang min atau terbalik boleh. Ya. Oke? Jelas sampai sana? Nah, kita tes sekarang. Untuk X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0. Berapa turunan keduanya? Kita salin. Turunan keduanya berapa? 12X kuadrat kurang 12X kuadrat kurang A kuadrat X ya. Benar? 2A kuadrat X. Sorry. Ada 2 nih. Jadi Y double aksen adalah apa? 12 kali 0 kuadrat dikurang 2A kuadrat kali 0. Hasilnya apa? Ini 0, ini 0. Hasilnya 0. Jadi ini apa? Nol. Ada salahnya itu tadi. Iya, 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 salah. Maaf, ada salah di sini. Hitungan tadi ini, kita lihat. Ini kan 2A kuadrat, bukan 2A kuadrat ya. 12X kuadrat kurang 2A kuadrat. Salah. Makanya ini nggak ada ya. Jadi hasilnya berapa nih?
Ini 0 ya. 0 dikurang 2A kuadrat, hasilnya min 2A kuadrat. Ini adalah apa nih? Ini adalah min 2A kuadrat itu adalah negatif. Kalau negatif ini mencapai maksimum ya. KS atau X gitu. Maksimum ya. Maka Anda mau tambah sini apa? Puncak minimum puncak maksimum berapa sini? X-nya 0, Y-nya 0. Betul enggak? Ya. Jelas sampai sini? Oke. Yang berikutnya untuk X plus berapa tadi? Setengah A akar 2 ya. Halo? Setengah akar 2 ya. Yang plus, nanti yang min. Ya, ini yang plus. Maka Y double aksen berapa? 12X kuadrat dikurang 2A kuadrat. Y double aksen adalah 12 kali setengah A akar 2 pangkat 2 dikurang 2A kuadrat. Jadi Y double aksen adalah 12 kali setengah pangkat 2 seperempat A pangkat 2 A kuadrat akar 2 pangkat 2 2. Ya enggak? Nah, kurang 2A kuadrat. Hasilnya apa? Ini coret 1, ini 3. 3 kali 2, 6. 6A kuadrat dikurang 2A kuadrat. Hasilnya 4A kuadrat. Ini adalah positif. Mencapai minimum. Oh ya, ini belum. Sorry. Ini salah saya. Y maksimumnya belum cari nih. Y maksimumnya mana tadi? Y maksimumnya soalnya berapa tadi? X pangkat 4. Sorry ya. X pangkat 4 walaupun jawabannya betul. A kuadrat X kuadrat. Betul enggak? Y maksimumnya. Harga maksimumnya. Berarti Y maksimum 0 pangkat 4 A kuadrat kali 0 kuadrat. Hasilnya 0. Ya betul. Ya. Jadi ini tetap ada ya. Halo. Maksimum ya. Nah, baru sini juga cari. Apa nih? Sini adalah Y minimumnya. Harga minimumnya. Adalah soalnya. Soalnya sendiri adalah X pangkat Y adalah X pangkat 4. Sorry. Ya, X pangkat 4 ya. Dikurang A kuadrat X kuadrat. Dimasukkan nih. X-nya setengah A akar 2 pangkat 4 dikurang A kuadrat kali setengah A akar 2 pangkat 2. Berapa nih? Setengah pangkat 2, pangkat 4 berapa tuh? 1/2 pangkat 4, 1/16 enggak? Setengah pangkat 4 itu 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. 1/16. A pangkat 4, akar 2 pangkat 4, akar 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 16, akar 14 adalah, akar 16 adalah 4. Dikurang A kuadrat dikali setengah pangkat 2 seperempat, A pangkat 2 A kuadrat, akar 2 kedua 2. Jadi ini hasilnya berapa nih? 4/16 seperempat ya. Seperempat A pangkat 4 dikurang 2/4 A pangkat 4. Sebetulnya bisa setengah ya. Tapi kita jadikan perempat ya. Jadi berapa? Seperempat kurang 2/4 min seperempat A pangkat 4. Min ya. Jadi puncak. Kalau kita tanya sini, puncak minimumnya berapa? X-nya setengah A akar 2. Ini min seperempat A pangkat 4 ya. Jelas ya? Halo? Oke. Ya. Ini harga minimum ya. Y min itu harga minimumnya. Nah, begitu juga untuk X. Berapa lagi? Satu lagi. Untuk X sama dengan min setengah A akar 2. Tadi plus. Maka Y double aksen adalah berapa tadi? Y double aksen adalah 12 X kuadrat dikurang 2A kuadrat. 12 dikali min setengah ya. Min setengah A akar 2 pangkat 2 dikurang 2A kuadrat. Berapa hasilnya ini? 12 min pangkat 2 plus ya. Min pangkat 2 plus
setengah pangkat 2 setengah ke setengah seperempat, A pangkat 2 A kuadrat, akar 2 pangkat 2 2. Nah, ya. Sama dengan ini coret, ini 1, ini 3. 3 kali 2, 6A kuadrat dikurang 2A kuadrat. Hasilnya 4A kuadrat. 4A kuadrat besar dari 0. Mencapai minimum. Ya. Maka harga minimum itu Y minimum ya. Y minimum itu harga minimumnya adalah soalnya sendiri. X pangkat 4 dikurang A kuadrat X kuadrat. Masukkan. Min setengah A akar 2 pangkat 4 dikurang A kuadrat dikali min setengah A akar 2 pangkat 2. Karena pangkat genap, min jadi plus tak? Jadi 1/2 pangkat 4, 16. Jadi min jadi plus. A pangkat 4, akar 2 pangkat 4, akar 16 adalah 4. A pangkat 2. Ini juga min di pangkat 2 plus setengah pangkat 2 1/4 A kuadrat kali akar 2 pangkat 2, 2. Jadi ini hasilnya 1/4 A pangkat 4 min 2/4 A pangkat 4. Hasilnya min 1/4 A pangkat 4. Sama tinggi ya. Sama agak minimum sama. Sehingga puncak minimumnya berapa? Min setengah akar 2, min 1/4 A pangkat 4. Enak. Ya ini ada min ini. Oke? Sudah terjawab semuanya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau digambarkan ini bentuknya puncak apanya? Oh, ini sama tinggi. Baca dong minimumnya. Minimumnya sama-sama min 1/4 apa 4. Jadi kalau digambarkan, sorry ya. Mungkin terjadi gini. Gitu. Jadi minimumnya sama tinggi nih. Ya. Jelas ya. Maksimumnya ini yang 0,0 tadi kan. Ini yang min 1/4 apa 4 tadi. Ya. Jelas ya. Oke. Ya, kita istirahat dulu. Sudah jam 11. Jam 11 ya? Oke. Kita ini berarti ini share-nya stop share and